Perkenalkan, saya Anu Androyap, Ketua Persatuan Musisi Cafe Indonesia, dan ini rekan saya Edai, sekaligus juga tokoh pemuda Tionghoa Nusantara. Saya perkenalan pertama dengan Suk-Suk yang saya panggil sekarang ya, seperti bapak angkat saya. Perkenalannya kurang menyenangkan awal-awal karena saya termasuk salah satu orang yang mendukung Ahok saat itu, dan kita berseberangan. Saya sering sekali melihat beliau ini di televisi, waktu terutama yang saat kontra dengan Anton Medan di JAK TV. Setiap menonton itu saya kesal sekali. Akhirnya saya berjumpa dengan dia dan berjodoh. Di situ pun awal perkenalannya saya sedikit menyerang gitu. Tapi dengan sangat dewasa beliau dan bijaksana merangkul saya. Dan akhirnya kita dekat gitu kan. Dan bahkan sangat dekat. Beliau mendukung saya dalam perjuangan saya, kegerakan saya selaku pemuda Tionghoa. Beliau sangat mendukung, di mana ketika saya bicara dengan Tionghoa yang lain, kehidupan saya, karena saya seniman dan saya juga aktivis, Tionghoa lain tidak setuju, kenapa sih lu begitu gitu kan, lu itu Tionghoa gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan beliau, beliau sangat mendukung. Ya lu bagus, jangan menjadi Cina-Cina yang jaga toko aja gitu. Jangan jadi Cina toko katanya ya kan. Mohon maaf untuk Tionghoa-Tionghoa yang lain karena kita berbeda, dan saya merasa bertemu seperti orang tua yang baru gitu. Ketika saya baru kehilangan papa saya dan saya berjumpa dengan beliau, saya mendapat sosok seorang papa yang baru dan bahkan mendukung pergerakan saya menjadi orang yang berbeda, dan beliau menginspirasi saya. Nah, terlebih lagi kepedulian beliau terhadap sesama dan bangsa ini, salah satunya adalah ketika pandemi COVID-19. Selaku musisi kafe, teman-teman kita belum bisa kerja dan kita bingung mau berjuang seperti apa. Masih menunggu bansos dan sebagainya. Sementara lapangan pekerjaan kita belum dibuka. Nah, beliau sangat banyak membantu untuk bicara tentang kebijakan, bagaimana beliau memberi ide, dan akhirnya kami bisa melakukan demo saat itu di Balai Kota DKI Jakarta. Beliau dari belakang layar berjuang juga bersama kami, sangat mensupport sekali, dan hari ini kami bisa bekerja kembali dan jasanya sangat besar. Bagi saya saat itu beliau adalah bapak perjuangan musisi kafe, karena ketika keadaan COVID-19 ada PSBB, PPKM, tidak satu pun yang peduli dengan profesi kami, tapi beliau hadir walaupun beliau tidak memunculkan dirinya di situ, tidak mengambil kesempatan untuk muncul dan juga tidak menunggangi pergerakan kami. Beliau sangat tulus karena saya sangat tahu hampir setiap hari kami bersama di situ, dan beliau menuntun dan setiap kali mempertanyakan bagaimana perkembangan perjuangan musisi kafe. Nah, sekarang kami merasa kehilangan sosok seorang bapak, terutama saya merasa kehilangan seorang Suk-Suk saya yang berjiwa besar gitu, dan ternyata setelah saya kenal dekat, dia sangat luar biasa. Pergerakan-pergerakannya yang sangat kontroversi, bahkan mungkin banyak yang dibenci oleh kalangan Tionghoa kami sendiri. Tapi di balik itu ternyata beliau ini punya niat yang mungkin tidak dipikirkan orang, atau banyak orang lain tidak mau mengambil bagian itu. Yang terjadi adalah ketika Tionghoa-Tionghoa lain memilih menjadi air ketika menghadapi api, Suk-Suk ini memilih menjadi api yang lebih besar untuk mengalahkan api. Jadi harusnya saudara-saudara Tionghoa saya bersyukur ada sosok seperti Suk-Suk. Beliau banyak meredam, beliau merangkul, dan bersama dengan teman-teman yang bukan Tionghoa, beliau ya penengah bagi kita gitu, antara Tionghoa dengan suku-suku lain. Beliau hadir di situ, beliau merangkul. Jadi hari ini kami berduka cita, semoga Suk-Suk dampak hidupnya selalu kita kenang dan menginspirasi kita, dan saya selaku pemuda Tionghoa Nusantara akan melanjutkan perjuangan yang seperti beliau lakukan, karena ini adalah panggilan hidup. Beliau dari muda adalah seorang aktivis, dan saya tahu beliau sudah menemukan panggilan hidupnya sejak muda. Salam dari Persatuan Musisi Cafe Indonesia. Terima kasih untuk jasa Suk-Suk selama ini. Doa saya semoga arwah Suk-Suk dosa-dosanya dimampuni, dan untuk selama hidupnya bila ada kesalahan ataupun ada menyinggung dan menyakiti pihak-pihak lain, mohon dimaafkan.
Semoga beliau tenang di sana. Itu doa kami. Terima kasih Suk Suk Liusung Karisma. Kau telah menginspirasi kami.